Hello everyone, my name is Novita Ramadanti, NPM 2441076. In this video, I will explain about analisis struktur modal. Yang pertama, sebelum masuk ke analisis kita, pahami dulu apa itu struktur modal. Struktur modal adalah komposisi antara utang dan modal sendiri yang digunakan perusahaan untuk membiayai operasional maupun investasinya. Struktur modal yang baik harus mampu menyeimbangkan risiko dan keuntungan perusahaan. Sekarang mari kita masuk ke analisis struktur modal, yang pada dasarnya bertujuan untuk menilai apakah kombinasi pendanaan perusahaan sudah optimal atau belum. Yang pertama yaitu analisis proporsi utang dan modal sendiri atau debt to equity ratio. Bagian pertama adalah melihat seberapa besar utang perusahaan dibandingkan dengan modal sendiri. Rasio yang sering digunakan adalah debt to equity ratio atau DER. Jika DER terlalu tinggi, artinya perusahaan terlalu bergantung pada utang sehingga risiko gagal bayar menjadi lebih besar. Namun, jika DER terlalu rendah, perusahaan mungkin tidak memanfaatkan leverage untuk meningkatkan keuntungan. Jadi, analisis ini membantu mengetahui apakah beban utang perusahaan masih dalam batas aman. Yang selanjutnya, yang kedua yaitu analisis struktur utang jangka pendek versus jangka panjang. Analisis ini melihat komposisi antara utang jangka pendek dan utang jangka panjang. Utang jangka pendek memiliki risiko likuiditas yang lebih tinggi karena harus segera dibayar, sementara utang jangka panjang lebih aman namun memiliki biaya bunga lebih besar. Struktur modal yang sehat biasanya memiliki keseimbangan antara keduanya agar perusahaan tetap fleksibel dan stabil. Yang ketiga yaitu analisis biaya modal atau cost of capital. Untuk menilai apakah struktur modal sudah optimal, perusahaan perlu menghitung biaya modal atau cost of capital. Ini mencakup biaya utang dan biaya modal sendiri. Jika biaya modal terlalu tinggi, artinya struktur pendanaan yang dipilih tidak efisien. Melalui analisis ini, perusahaan bisa memiliki komposisi pendanaan yang memberikan biaya paling rendah, namun tetap aman. Selanjutnya yang keempat yaitu analisis risiko finansial atau financial risk. Semakin tinggi utang, semakin besar risiko finansial yang harus ditanggung perusahaan. Analisis risiko ini menilai apakah perusahaan mampu membayar bunga dan pokok utang di masa depan. Biasanya digunakan rasio seperti times interest earned atau TIE yang melihat kemampuan perusahaan dalam membayar bunga melalui laba operasionalnya. Yang kelima yaitu analisis pengaruh struktur modal terhadap profitabilitas. Struktur modal yang tepat dapat meningkatkan profitabilitas perusahaan melalui efek leverage. Namun, leverage yang terlalu tinggi justru dapat menurunkan profit karena meningkatnya beban bunga. Analisis ini melihat hubungan antara struktur modal dan profitabilitas melalui rasio seperti return of equity atau ROE.
Tujuannya adalah memastikan bahwa penggunaan utang benar-benar memberikan keuntungan tambahan bagi pemegang saham. Kesimpulannya yaitu secara keseluruhan analisis struktur modal meliputi yang pertama yaitu analisis proporsi utang dan modal sendiri. Yang kedua yaitu analisis komposisi utang jangka pendek dan jangka panjang. Yang ketiga yaitu analisis biaya modal, yang keempat analisis risiko finansial, dan yang kelima analisis pengaruh struktur modal terhadap probabilitas. Dengan melakukan analisis ini, perusahaan dapat menemukan struktur modal yang paling efisien, aman, dan menguntungkan untuk jangka panjang. Thank you for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.